Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad manna 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu yaumina hadza ila yaumil ba'thi wan nahsyur. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu al azim. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita awali kajian malam hari ini dengan terlebih dahulu bertawassul kehadirat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, para auliya, para syuhada, para sholihin, dan para guru-guru kita semuanya, khusus mu'allif hadzal kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari qaddasallahu sirrahu wal aziz wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala qudwatu qari'in bi umiyyin wa huwa man yakhillu bil fatihati aw ba'daha walau bi harfin minha. Selanjutnya termasuk syarat daripada berjamaah, ya. Ada satu aturan, yakni wala qudwatu qari'in bi umiyyin. Tidak diperbolehkan orang yang bisa membaca Fatihah dengan baik bermakmum dengan imam yang ummi. Yang ummi itu artinya orang yang tidak bisa membaca Fatihah dengan baik. Wa huwa may yakhillu bil Fatihati aw ba'daha. Yang disebut imam yang ummi adalah imam yang dia rusak di dalam bacaan Fatihahnya atau mencacatkan bacaan Fatihahnya atau sebagian dari Fatihahnya. Jadi tidak semuanya, tapi ada sebagian yang memang dalam pelafalannya itu tidak sesuai, bahkan condong merusak atau mencacatkan bacaan Fatihahnya. Walau biharfin minha, walau biharfin minha, walaupun hanya dengan satu huruf. Jadi tidak semuanya dia baca, tidak semuanya huruf, ya. Ada satu huruf saja yang huruf itu bisa berpengaruh, ya. Nanti ada penjelasan ketika bacaan yang huruf itu bisa merusak terhadap makna. Contohnya, bacaan alhamdu itu harusnya kan pakai ha. Dia baca bukan pakai ha tapi pakai ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu dengan alhamdu itu maknanya beda, ya. Kalau alhamdu dengan ha itu artinya segala puji lillahi bagi Allah. Tapi kalau alhamdu pakai ha itu artinya padam,
binasa. Adapun binasa itu milik Allah. Coba jauh sekali maknanya. Adapun binasa itu milik Allah. Ya. Ada yang mengartikan al-habbu itu mati. Adapun kematian itu milik Allah. Ada yang mengartikan melemah. Berarti kan kelemahan. Adapun kelemahan itu milik. Itu gara-gara menukarkan hak dengan hak. Nah, kalau nggak ngaji, terus kemudian belajarnya pakai teks tulisan Latin, Arab Latin, itu nggak ada bedanya antara yang pakai hak dan pakai hak. Karena pakainya huruf hak doang, alhamdu, begitu, alhamdulillah. Padahal mestinya alham, gitu, pakai hak kan, alhamdulillah. Jadi merusak itu namanya, mencacatkan bacaan Fatihah, mengganti hak dengan hak. Ya. Bi ayyajiza anhu bil kulliyati. Misalnya imam itu lemah dalam bacaan Fatihah secara keseluruhan, membaca huruf secara keseluruhan dia lemah. An ikhraji an makhraji, atau dia mengeluarkan makhrajnya bukan pada tempatnya. Ya. Jadi makhrajnya tidak sesuai. Itu juga bisa mencacatkan Fatihah sehingga disebut ummi. Ya. An usli tasbidati, atau asal tasbidnya. Asal tasbidnya dia tidak baca. Seperti pada bacaan iyyaka na'budu. Ya, tasbihnya tidak dibaca, jadi iya karena dua iya karena nasta'in. Jadi itu asal tasbih. Jadi itu nanti akan berpengaruh juga terhadap maknanya. Jadi kalau tanpa tasbih lafaz iyyaka, nggak pakai tasbih menjadi iyyaka, itu artinya cahaya matahari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba kalau diterjemah, kepada cahaya matahari aku menyembah, kepada cahaya matahari aku mohon pertolongan. Kalau tahu maknanya malah bisa murtad kan? Ya untung nggak belajar maknanya. Kalau tahu maknanya itu bisa jadi murtad. Sebab hanya beda hentakan huruf saja itu sudah beda arti. Jadi harus iya, ada hentakannya. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tadi artinya jauh. Nah, itu yang disebut dengan mencacatkan bacaan Fatihah. Wa illam yumkinhu at-ta'alluma wala alima bihalihi, walaupun orang tersebut tidak memungkinkan untuk belajar, sibuk, sakit, atau mungkin dia jauh dari pengajian dari para ulama sehingga uzur untuk mengaji Al-Quran, sekalipun dia tidak ada kesempatan atau tidak mungkin untuk belajar membaca Al-Quran, tetap tidak boleh jadi imam, gitu. Sebab kalau ada makmum yang lebih bagus Fatihahnya, tidak sah jika bermakmum dengan imam yang tidak benar di dalam membaca Fatihahnya. Li'annahu la yasluhu li tahammulil qira'ati anhu walau adrakahu rafi'an. Alasannya kenapa imam yang ummi, imam yang tidak bisa membaca Fatihah dengan benar, tidak boleh membaca menjadi imam? Alasannya karena dia tidak patut untuk menanggung bacaan daripada makmum, daripada makmum, jika makmum tersebut menjumpainya pada saat imamnya ruku. Kalau imam ruku, ada makmum takbiratul ihram, Allahu Akbar, kan langsung ruku. Makmum tidak baca
Fatihah. Kenapa? Alasannya karena Fatihah makmum sudah ditanggung oleh imam. Pada saat kondisi seperti itu, makmum kan membaca Fatihah, Pak. Karena imamnya sudah ruku. Nah, Fatihahnya makmum ini ditanggung oleh imam. Ketika Fatihahnya ditanggung oleh imam, kan imamnya kudu benar. Kalau imamnya salah, ya makmumnya jadi nggak sah sholatnya. Jadi karena resiko-resiko itu menjadi tanggung jawabnya imam, maka imam tidak boleh berstatus ummi. Ummi itu artinya tidak layak, tidak tidak benar ketika membaca Fatihah. Wa yasirul iqtidar bima yajuzu qawluhu ummiyan. Dan sah bermakmum dengan orang yang memungkinkan atau yang boleh kondisinya umi, ya. Boleh kondisinya umi ini yang bagaimana contohnya? Ya contohnya seperti makmumnya juga sama-sama umi, makmumnya juga sama-sama begitu, ya jadi sama statusnya, makmumnya umi, imamnya juga umi, ya. Atau karena tidak tahu, sementara yang dia bermakmum dengan imam ummi itu bukan sholat jahriyah, seperti sholat yang dibaca pelan pada saat siang hari zuhur atau asar. Kita makmum kan kita nggak tahu. Yang jadi masalah Pak, kalau sholatnya sholat malam, maghrib, isya, subuh, tapi si imam kok nggak mau membaca jahar. Nah ini masalah Pak, ya, imam kok nggak mau membaca jahar. Illa idza lam yajhar fi jahriyatin fa yalzamuhu mufaraqatuhu. Kecuali apabila imam tersebut di waktunya dia harus membaca jahar, membaca keras suaranya, seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, kok imam bacanya sirri, nggak bersuara, maka makmum harus mufaroqah dari imamnya. Itu harus mufaroqah dari imamnya. Imamnya nggak bisa dinilai dia ummi atau tidak karena bacaannya pelan. Nah, kecuali kalau rakaat ketika sholat maghrib itu kan nggak jelas, memang waktunya imam baca Fatihah sirri. Tapi kalau misalnya imam kok rakaat pertama, rakaat kedua kok bacaannya sirri, nah ini dalam tanda tanya, ini makmum harus mufaroqah kalau begitu. Sebab tidak bisa mengukur kelayakan imam dalam hal qiraah. Karena ukurannya kalau kita nggak mengikuti saja kepada imam, yang imam itu kategorinya adalah ummi, resikonya nanti makmum ya harus mengulang loh sholatnya. Karena dianggap sholat yang dikerjakan itu tidak sah, bermakmum dengan imam yang ummi. Nah ini kadang-kadang kalau kita timbang-timbang dengan urusan sosial, ya, itu serba repot Pak. Kita mufaroqah, waduh, jangan-jangan tersinggung imamnya gitu kan? Jangan-jangan imamnya tersinggung. Kita mufaroqah, jangan-jangan imam tersinggung. Akhirnya orang mufaroqah tapi gerakannya ngikut imam, ini masalah lagi. Mufaroqah ya mufaroqah Pak, jangan tergantung dengan gerakannya imam. Ya mufaroqah ya sudah bisa dari imam. Nah, bisa dari imam tapi gerakannya nungguin imam. Ya kalau urusannya sama itu tadi ya bisa, nggak ada masalah sih sebenarnya, tapi jangan kemudian kita tidak melakukan aktivitas apapun hanya karena menunggu imam. Kalau kita sama-sama membaca Fatihah,
membaca surat atau rukuknya dengan bacaan yang sempurna, iktidalnya sujudnya dengan bacaan yang sempurna sehingga iramanya menjadi bersama dengan iramanya imam, enggak ada masalah. Gitu kan? Fa in istamarra jahilan hatta sallama lazimatul i'adah. Jika makmum melanjutkan, istimrar, meneruskan, ya. Sementara kondisinya jahilan, dia tidak tahu imamnya layak atau tidak, ummi atau tidak, ya. Hatta sallama, sehingga sampai dengan ulul salam, maka lazimatul i'adah. Makmum tersebut wajib mengulang sholatnya. Jadi ini karena status imam itu tidak boleh dari golongan imam ummi. Kalau makmum istilahnya memiliki dasar-dasar yang cukup atau ngajinya benar gitu, sehingga baca fatihahnya benar, imamnya baca fatihahnya nggak jelas karena suaranya nggak kedengeran, sehingga makmum nggak tahu karena nggak pernah kedengeran, biasa baca fatihahnya nggak pernah tahu. Misal pendatang, ya, atau nggak pernah dengar ngajinya seperti apa, nggak pernah dengar ketika dia baca fatihah seperti apa, sekali yang imamin malah suaranya sirri, diem, dan makmumnya nggak tahu. Ini statusnya dia ummi atau tidak. Sudah nggak tahu imamnya itu fatihahnya benar apa enggak, makmumnya lanjut sampai salam. Bagaimana kalau kondisinya begitu? Dia harus mengulang sholatnya. Jadi harus tahu. Ya kecuali itu tadi, kalau kita makmumnya memang di wayang, imamnya sirri, kayak rakaat ketiga, rakaat keempat, atau imamnya sholat zuhur, sholat asar yang kita nggak tahu sejauh mana dia bisa atau benar ketika membaca fatihahnya, itu sejauh mana kita sudah bisa mengukur, misalnya itu baru kita bisa timbang gitu. Malam yatabayyan annahu qari'un, selagi tidak menjadi nyata bahwa orang tersebut adalah qari'. Nah, kalau misalnya dalam satu waktu Bapak pernah mendengarkan bahwa orang tersebut bacaannya bagus, kok tiba-tiba bermakmum dengan dia membacanya sirri, tapi sudah ada korenah sebelumnya, tanda-tanda sebelumnya, Bapak sudah ngerti, wah ini suaranya bukan suaranya, bacaan fatihahnya benar, bagus, gak ada masalah, gak perlu diadah, walaupun bermakmum dengan imam yang imamnya tidak jahar pada saat dia menjadi imam. Karena kan gini, orang kalau sholat, ya, misalnya dia sebagai makmum masbuk, pada saat dia menambah rakaat, ada orang yang bermakmum, orang yang diangkat oleh imam, statusnya dia makmum masbuk. Sebenarnya ya tergantung antara apakah dia mau menjadi imam atau tidak, itu nggak ada urusan. Kenapa? Karena niat jadi imam itu kan sunnah. Boleh jadi walaupun di tempat pundaknya dia tidak niat jadi imam, sah nggak? Sah jamaahnya, walaupun yang mendapat fadilah jamaah hanya makmumnya, imamnya tidak. Kenapa? Karena tidak niat jadi imam. Artinya kan di sini imam boleh memilih mau jadi imam atau tidak. Tapi makmum ketika dia mau menjadikan dia imam, dia harus menentukan supaya jelas bahwa makmum itu bermakmum sama dia. Tapi walaupun dia aja tidak wajib untuk dia jadi imam. Kalau makmum kan wajibnya jadi makmum, imam tidak wajibnya jadi
Sehingga kalaupun misalnya ternyata imam yang masbuk itu tidak membaca jahar, gitu kan, ya nggak masalah, orang dia bukan merasa dirinya jadi imam, misalnya begitu, nggak ada masalah. Nah, ini kan hukum bagi siapa? Ini hukum bagi makmum. Ternyata orang yang ditoel itu kan tidak menjadi imam sehingga dia tetap membacanya sirri karena nggak merasa jadi imam. Sementara makmumnya nggak kenal dia, nggak bisa mencirikan dia itu seorang yang qori atau tidak. Nah, kalau tidak bisa ada kejelasan bahwa dia itu qori atau tidak, lalu melanjutkan makmumnya, itu nanti sholatnya tidak sah dan harus mengulang dia. Kalau kita misalnya ada tanda-tanda orang itu sering ngaji kok, misalnya sering baca Al-Quran dan bacaannya bagus misalnya, walaupun sirri nggak ada masalah karena dia sudah tahu bahwa padanya itu malam ya tabayyan annahu qari'un, selagi tidak jelas bahwa dia itu seorang qari. Wa mahallu adami sihhatil iqtida'i bil ummi illam yastawil imam wal makmum fil harfil mahjuzi anhu. Nah, tempat di mana tidak sahnya bermakmum dengan imam yang ummi, yang tidak bisa membaca Fatihah dengan benar adalah jika tidak sama-sama antara imam dan makmum di dalam hal lemahnya pembacaan satu huruf yang sama. Ya, makmum sama imamnya sama, Pak. Makmum imam kalau baca bukan alhamdu tapi alhamdu, makmumnya juga biasa bacanya sama-sama alhamdu. Gitu. Artinya di huruf yang sama itu sama-sama mempunyai titik kelemahan. Oh, itu nggak apa-apa, mau sama. Makmumnya ya podo wae gitu kan, sama dengan imamnya sarwa kene. Ya, itu namanya sudah draw, sama, nggak apa-apa, sama-sama cacatnya. Bi an ahsanahul makmum faqat au ahsana kullin au ahsana kullum minhuma wa ma ahsanahul akhar. Misalnya begini, makmum bisa memperbaiki di satu huruf itu, ya, misalnya, ya, ahsanahul makmum lebih baik sedikit lah. Makmum lebih baik sedikit dari imamnya, ya. Misalnya imam cacat di satu huruf, imam cacat di dua huruf, makmumnya cacat di satu huruf misalnya, gitu ya. Bisa lebih baik daripada imamnya, ya, ini. Jadi di huruf itu makmum lebih baik daripada imamnya, hanya bisa baik saja. Atau sebaliknya, masing-masing punya ada bisa mengucapkan dengan baik, tapi di huruf yang lain tidak. Begitupun sebaliknya, makmum juga begitu. Dia bisa mengucapkan huruf itu baik, tapi di huruf yang lain, yang imam itu tidak sama huruf itu, makmum bisa lebih baik bacaannya. Nah, ini kalaupun seperti ini nggak ada masalah. Tidak harus yang namanya cacatnya huruf bagi imam di huruf yang sama, tidak. Bisa jadi selisih pada huruf yang lain. Itu. Wa minhu aradtu yudhimu fi ghairi mahalli bi'ibdalin. Di antaranya adalah arad itu orang yang groyok. Tahu groyok? Kalau ngomong itu tidak ini yang harusnya seharusnya tidak diidghamkan, dia idghamkan. Contohnya begini, ihdinas siratal mustaqim, misalnya begitu kan, yang benar begitu.
ihdinas siratal mustaqim. Sinnya hilang, diidghamkan ke ta menjadi mustaqim, menjadi muttaqin. Sinnya diidghamkan ke ta. Itu namanya orang yang groyok. Groyok, bacaannya groyok. Terlalu cepat kalau ngomong sampai kadang-kadang tidak jelas. Huruf yang mestinya harus dibaca jelas malah justru diidghamkan ke huruf berikutnya. Mustaqim jadi muttaqin, sinnya hilang. Itu namanya orang yang groyok. Nah, seperti itu termasuk orang yang cacat dalam membaca Fatihah dengan mengganti wa al-tawo yubadilu harfan di akhir atau alfai itu jegal, orang yang mengganti huruf dengan huruf yang lain ya. Orang yang mengganti huruf dengan huruf yang lain, contohnya seperti tadi alhamdulillah jadi alhamdulillah, mengganti hak dengan dal, itu namanya jegal ya. Jadi walam dolin harusnya pakai nun, walam dolin terakhirnya malah ingkem, walam dolin bukan walam dolin. Itu namanya disebutnya apa tadi, alfai sedang mengganti huruf dengan huruf yang lain. Fa in amkanahu at-ta'allum wa lam yata'allam lam tasihha sholatuh. Jika orang yang punya kelemahan seperti itu, ya, bukan kelemahan, memang apa ya? Ya, dalam bacaan itu memang belum mengerti tentang bagaimana caranya melafalkan dengan baik, tidak belajar tajwid. Tapi pede jadi imam, nggak ngaji, ngaji tajwid, tapi pede jadi imam. Nah, akhirnya yang imamin tapi begitu, ya. Ada kelemahan-kelemahannya seperti al-fai misalnya. Sebenarnya dia mungkin untuk belajar, tapi tidak mau belajar. Maka kalau tidak mau belajar, tidak sah sholatnya. Mau jadi imam kan dia, jadi makmum kan dia, sholat sendiri kan dia. Kalau dia bacaannya ada kesempatan dia ngaji, kok nggak mau ngaji? Dibiarkan sholatnya dengan Fatihah yang salah, tidak sah sholatnya. Makanya di pesantren itu kalau ngaji Quran itu yang namanya belajar surat Fatihah itu bisa separuh Fatihah itu saking apa namanya kehati-hatian agar apa yang dikeluarkan huruf-hurufnya itu benar-benar keluar dari makrojnya, dia keluarkan dari tempat huruf itu keluar, namanya makroj. Tajwidnya, sifat-sifat hurufnya, bagaimana cara mengucapkan mim misalnya. Itu kalau belajar tajwid itu, huruf mim itu mesti harus menelan bibir, merah-merahnya bibir itu nggak kelihatan. Bismillah. Makanya ngaji Quran harus musyafahah. Ketemu guru itu karena bukan hanya suaranya yang kedengeran, tetapi bagaimana guru itu mengucapkan, cara mengucapkan hurufnya. Ba misalnya, ba itu begitu alif, hamzah, itu harus semangat. Jadi ya seperti itulah caranya ngaji. Gak cukup dengan yang penting suaranya bagus, enak, makrojnya berantakan, lain nggak benar. Makrojnya mesti harus disesuaikan. Karena itu tadi, ketika kita mengucapkan huruf tidak sesuai dengan makrojnya, maka bisa jadi huruf itu menjadi berubah. Don sama dal kalau keluarnya yang ngucapin orang Jawa sama. Walang toli.
Padahal untuk mengucapkan dot itu bibir itu harus diletakkan di sebelah kanan dan sebelah kiri. Walau dari pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri. Wah, paling susah itu mengucapkan dot. Makanya Rasulullah itu bersabda, ana afsahu man nataqa bid-dot. Aku adalah orang yang paling fasih ketika mengucapkan huruf dot, karena dotnya Rasulullah itu bibirnya bisa bercabang ke kanan dan ke kiri. Nah, kita kan susah, bibir itu bisa ke kanan, ya. Kalau mau ke kanan ke kiri berarti diputer. Karena anak afsahu man nataqa bid-dot, aku adalah orang yang paling fasih di dalam mengucapkan huruf dot, saking sulitnya makhrajnya dot ini. Walau dolnya. Wa illa sohat kan tidak ini bimithlihi. Kalau dia tidak ada kemungkinan untuk belajar, maka sholatnya sah, seperti dia bermakmum dengan orang yang sejenisnya, yang sama dengannya, ya. Sama-sama al-fal, sama-sama Arab, artinya sama-sama kroyok, sama-sama cekal, ya, suka mengganti-ganti huruf, ya. Kalau antara imam dan makmum nggak masalah, ya, nggak batal. Waktu ya ibtidaun binahwi ta'tain wa fa'fa'in walakin lima la yughayyiru makna, ya. Dimakruhkan bermakmum dengan orang yang punya sifat tak-tak atau fak-fak. Tak-tak itu apa? Tak-tak itu orang yang suka menambahkan tak, mengulang-ulang tak, bahwa alladzi yukarriru tak. Ihdinas siratal mustaqim. Mengulang taknya. Ihdinas siratal mustaqim. Tanya 2 kali ya. Nah, kalau seperti itu sih makruh saja Pak, ya, makruh. Ihdinas siratal mustaqim, taknya itu kalau di Fatihah. Kalau di luar Fatihah ada namanya fa, mengulang-ulang fa. Wailul lil mutaffifin, fifin dan fifin. Jadi mengulang fa. Nah, dan juga lahan itu artinya membaca cekal, ya. Tapi bimala yughayyiru makna, dengan huruf atau harokat yang tidak merubah makna, seperti membaca domahnya lafaz ha pada lillahi, tapi lillahi. Alhamdulillahu rabbil alamin, bukan alhamdulillahi rabbil alamin, tapi dia membaca alhamdulillahu rabbil alamin. Nah, itu nggak masalah karena tidak merubah arti, ya. Makmum, tapi makruh bermakmum dengan orang yang seperti itu, makruh, ya. Wa fathid dalil na'budu, iyyaka na'budu, gitu. Bukan iyyaka na'budu tapi iyyaka na'budu, gitu. Kok imamnya bukan iyyaka na'budu tapi iyyaka na'budu? Bagaimana makmum bermakmum dengan imam yang membacanya iyyaka na'budu? Itu tidak batal, ya, sah tapi makruh, ya, karena tidak merubah arti. Fa in lahana lahnan yughayyirul makna fil Fatihati ka'an abdi au an amtu at-tola sholata man amkanahu ta'allumu walam yata'allam. Nah, jika dia membaca lahan, ya, membaca lahan itu artinya tidak jelas, ya, dengan lahan yang tidak merubah arti di dalam surat Fatihah, seperti begini: Siratal ladzina an'amta alaihim. Dia baca Siratal ladzina an'amtu
atau siratal ladzina an'amti, bukan an'amta, itu malah batal, ya, batal. Abtola sholata man amkanahu at-ta'allum wa lam yata'allam. Bacaan seperti itu membatalkan bagi orang yang memungkinkan untuk belajar tapi tidak mau belajar. Sebab kalau an'amtu itu artinya yang aku berikan kenikmatan. Siratal ladzina an'amta itu, an'amta telah engkau berikan kenikmatan. Taknya itu engkau dari anta. Kalau an'amtu itu domirnya ana, yang telah aku berikan kenikmatan. Kalau an'amti telah engkau, tapi engkau kalau harokatnya ti dari kata anti itu domir untuk perempuan. Kalau anta mukhatab itu yang dimaksudkan Allah, lalu kemudian disifati dengan domirnya yang berupa domir mu'annas ti, anti, berarti menuduh perempuan. Allah itu perempuan. Nah ini namanya berubah arti. Gitu. Kalau berubah arti akan membatalkan kepada orang yang punya kesempatan belajar tapi tidak mau belajar, sholatnya batal. Tapi kalau masih mau ngaji, sholatnya tidak batal. Gitu, ya. Li'annahu laysa biqur'ani. Kalau membacanya seperti itu, maka berarti yang dibaca bukan Quran. Sebab Quran itu yang benar bunyinya an'amta. Kok dia membacanya an'amtu atau an'amti? Oh berarti dia bukan membaca Al-Quran. Karena bukan begitu Quran bunyinya. Quran bunyinya an'amta. Nah, idza waktu sholat lihormatihi wa ada ditaksirihi. Kalau waktunya sempit, ya, maka sholatlah untuk menghormati waktu, tapi nanti mengulang. Karena dia taksir itu artinya sembrono, tidak memanfaatkan waktu untuk belajar. Jadi sampai segininya, sehingga ngaji itu penting. Ngaji itu penting. Kalau nggak ngaji kita nggak tahu kesalahan sholat kita. Nah, alasannya sibuk. Ini alasannya sibuk. Orang nggak bisa ngaji, alasannya apa? Saya sibuk. Orang mau sibuk itu nggak ada habisnya. Ya. Sebenarnya orang yang paling sibuk itu orang gila. Modal matir bawa jadi bungkusan yang ngalor gitu, bungkusan sibuk ya. Gak ada orang yang gak sibuk, semua orang sibuk. Tapi sesibuk apapun sebenarnya Allah masih kasih kok kesempatan kita untuk ngaji. Sayangnya kok tidak mau diambil kesempatan itu sehingga berefek kepada ibadahnya. Jika dia ada kesalahan di dalam ibadahnya dan dia tidak ngaji, ada resiko dengan sholat. Jadi penting. Wa yadharu annahu la ya'ti bitilkal kalimat. Oke. Qala syekhuna wa yadharu annahu la ya'ti bitilkal kalimati li annahu ghairu Qur'anil Qur'an. Menurut syekhuna kami belajar bahwa dia tidak boleh melafalkan kalimat seperti itu. Karena kalimat seperti itu bukan disebut Quran secara pasti. Kok ucapannya an'amtu atau an'amtu itu langsung disebutnya dia bukan membaca Quran pasti. Kenapa? Karena Quran bunyinya tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.